Dari Sky Oasis 30 menit ke depan, saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda dan kali ini kita akan berbicara dengan Pak Arsy Aditya. Beliau ada selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Kita akan berbicara tentang akhir tahun kinerja maksimal, inspirasi untuk masa depan. Selamat siang Pak Arsy. Selamat siang Mas Zaki. Pak Arsy, kalau kali ini kita punya topik akhir tahun kinerja maksimal, inspirasi untuk masa depan. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang sudah dicapai kinerja, walaupun nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara secara lebih runtun lagi, yang telah dicapai oleh Kantor Imigrasi Polonia sampai dengan di tahun 2024 ini. Jadi kami sebagai salah satu UPT di Direktorat Jenderal Imigrasi, tentunya kami sudah melakukan pelayanan publik di bidang keimigrasian. Di antaranya kami sudah melayani baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Kemudian kami juga sudah melaksanakan atau melakukan beberapa inovasi-inovasi dalam rangka untuk memberikan pelayanan lebih prima kepada masyarakat. Nanti mungkin kita bisa bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kalau untuk berbicara masalah pencapaian, tentunya tidak terlepas dari wilayah kerja yang mencakup dari wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Polonia sendiri. Nah, saat ini sebenarnya Kantor Imigrasi Polonia ini menaungi beberapa wilayah kerja yang ada di Sumatera Utara atau hanya di Kota Medan saja kali Pak Arsy? Jadi Kantor Imigrasi Polonia sendiri, ini adalah kantor imigrasi kelas 1 yang terletak di Kota Medan. Namun wilayah kerja kami terdiri dari 10 kecamatan yang tidak hanya di Kota Medan, tetapi juga ada 7 kecamatan di Kota Medan dan 3 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Oke, dan yang paling common sebenarnya kalau berbicara masalah kantor imigrasi adalah paspor yang telah dikeluarkan. Dan itu kan juga termasuk salah satu pencapaian ya Pak Arsy. Mungkin Anda bisa jelaskan sampai dengan tahun 2024 ini pencapaian paspor yang telah dikeluarkan dari kantor imigrasi Polonia sendiri ini sudah berapa banyak? Jadi sampai dengan hari ini ya, as of today itu kami sudah menerbitkan sebanyak 45.468 buku paspor biasa. Kemudian juga ada 24.174 buku paspor elektronik. Sebanyak itu. Dan untuk layanan-layanan lainnya juga ada pencapaiannya? Iya, kami juga sudah tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kami juga melayani warga negara asing di kantor kami, di mana kami telah melayani kewarganegaraan ganda sebanyak 17 pelayanan. Kemudian izin tinggal kunjungan sebanyak 297 layanan. Dan izin tinggal terbatas 371 layanan, kemudian ada juga izin tinggal tetap itu sebanyak 20 layanan dan perubahan data untuk warga negara asing sebanyak 81 layanan. Nah, ternyata pencapaian yang harus dicapai, yang telah dicapai tentunya oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia tidak lepas juga dari inovasi yang diciptakan tentunya Pak Arsy ya. Saya juga ingin tahu sebenarnya inovasi apa yang sudah dilahirkan atau diciptakan oleh Kantor Imigrasi Polonia sehingga yang namanya kinerja atau juga capaian itu bisa dicapai di tahun 2024 ini. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara inovasi di Kantor Imigrasi Polonia sendiri, kami sudah menelurkan atau menerbitkan 4 inovasi kurang lebih ya. Jadi ada namanya Sipolan Lasak. Sipolan Lasak ini layanan untuk hari Sabtu. Jadi kami melayani pemohon di hari Sabtu, tapi tidak di kantor, di PSP, tepatnya di Polonia Sky Park. Itu selama 2024 kami sudah melayani sebanyak 950 permohonan. Itu untuk layanan hari Sabtu. Kemudian ada juga Lapak Sipolan. Jadi kalau tadi Sipolan Lasak, sekarang Lapak Sipolan. Itu kami bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara atau USU. Itu kami menerbitkan atau memperpanjang izin tinggal dari mahasiswa asing di USU. Itu sudah kami laksanakan sebanyak 554 atau melayani 554 permohonan untuk mahasiswa asing perpanjangan izin tinggalnya. Kemudian juga kami telah melaksanakan juga untuk Sipolan BTS. Jadi Sipolan BTS ini adalah break time service. Ini pada sesi makan siang? Iya, jadi pada waktu yang lain istirahat, teman-teman kami pelayanan tetap berjalan di kantor kami. Itu kami sudah melayani sebanyak 554 orang selama 2024 melalui layanan ini. Kemudian juga kami ada layanan rumah sakit, di mana untuk mungkin pemohon yang sakit, yang mau berobat ke luar negeri, namun tidak bisa datang ke kantor karena kondisinya sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kami bisa datang ke rumah sakit untuk dilakukan foto di rumah sakit. Itu sudah kami layani sebanyak 96 orang untuk layanan ini. Demikian. Kemudian juga ada Desa Binaan dan Isi Paspor. Ini adalah salah satu juga program dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang kami implementasikan juga di Kantor Imigrasi Polonia. Kalau sedikit barangkali Pak Arsy bisa menyinggung masalah Desa Binaan sebelum kita nanti break di sesi pertama ini. Seperti apa sih aplikasinya? Jadi Desa Binaan ini sebenarnya adalah salah satu respon atau tindak lanjut dari pesan Bapak Presiden untuk menindaklanjuti terkait dengan TPPO atau TPPM. Jadi tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Di mana dengan Desa Binaan ini kami memilih salah satu desa untuk kami bina dan kami
kami sosialisasi tentang bahayanya TPPO dan TPPM. Jadi dari sumbernya sejak dini kami sudah mencoba untuk kami edukasi bahwa TPPO dan TPPM ini berbahaya, sehingga kalau misalkan ada WNI atau orang Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, sebaiknya secara prosedural. Oke, Pak Arsi, kita break dulu di sesi pertama. Kita akan kembali di sesi selanjutnya. Anda yang masih bersama kami di Metro TV Sumatera Utara, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya masih bersama Pak Arsy Aditya, beliau selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Baik Pak Arsy, di segmen kedua ini kita coba berbicara masalah pencapaian tapi dalam bidang penindakan orang asing. Apa yang bisa Anda sampaikan pencapaian di penindakan orang asing di tahun 2024 ini? Jadi selain melakukan pelayanan keimigrasian kepada baik WNI maupun WNA, kami juga melakukan penindakan keimigrasian. Jadi kalau untuk penindakan keimigrasian kami lakukan terhadap orang asing yang melanggar undang-undang atau aturan keimigrasian. Jadi sepanjang 2024 sendiri, kami telah melaksanakan pendeportasian terhadap 7 orang warga negara asing untuk dipulangkan kembali ke negaranya. Kemudian kami juga telah memindahkan 1 orang warga negara asing pelanggar undang-undang keimigrasian ke rumah detensi imigrasi di Medan. Oke. Demikian. Dan kalau selain bicara masalah orang asing kan juga tidak terlepas dari Timpora ya, yang selalu dilakukan, diadakan, selalu juga memang selalu ada meeting juga berbicara masalah Timpora. Seperti apa eksekusi Timpora ini berjalan baik di kantor imigrasi Polonia? Jadi Timpora ini adalah kepanjangan dari tim pengawasan orang asing, di mana untuk leading sektornya dari kami, dari imigrasi, tapi anggotanya sendiri adalah lintas sektor. Jadi ada instansi atau kementerian lembaga lain yang juga ikut, termasuk kepolisian, ada Badan Intelijen Negara, ada BNN, ada pemerintah daerah juga, Kemenaker dan lain-lain. Itu kami telah melaksanakan sebanyak 2 kali rapat rutin, namun walaupun rapatnya hanya 2 kali, tapi koordinasi tetap berjalan, di mana melalui WA Group ataupun juga bisa juga koordinasi langsung tatap muka, tapi tidak melalui rapat. Jadi tetap koordinasi berjalan, kami sharing informasi dalam rangka pengawasan orang asing. Demikian. Oke, tapi di tahun 2024 ini kantor imigrasi TPI Polonia juga akhirnya mendapat predikat P2 HAM. Keterkaitannya seperti apa berbicara mendapatkan predikat P2 HAM ini sendiri di tahun 2024 ini dengan kinerja yang sudah dicapai tentunya. Gimana Pak Arsy? Ya, jadi P2 HAM ini adalah pelayanan publik berbasis HAM. Berbasis HAM. Jadi memang diberikan kepada UPT atau pemberi layanan publik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM gitu. Jadi memang kalau misalkan kami di kantor imigrasi Polonia sendiri, kami sudah memiliki layanan yang memang memfokuskan terhadap pemohon-pemohon yang disabilitas, kelompok-kelompok rentan, prioritas, lansia, demikian atau balita. Jadi kami memiliki 1 booth khusus, itu booth prioritas untuk melayani pemohon-pemohon yang masuk kelompok rentan atau kelompok prioritas, demikian. Dan itu akhirnya mendapatkan predikat HAM itu karena memang berhasil melayani mereka-mereka dalam role yang memang harus mendapatkan pelayanan HAM itu sendiri ya Pak Arsy ya? Iya, betul sekali. Dan selain itu juga apa yang menjadi hal baik atau juga kinerja yang maksimal sebenarnya yang diharapkan di kantor imigrasi Polonia ini di tahun 2024 ini bisa dikejar lagi dengan cara lebih baik bersama satuan tim dari Pak Arsy sendiri? Jadi kami saat ini sedang mengikuti kontestasi WBK ya. Oh, jadi itu menjadi salah satu bagian. Salah satu mungkin target kami di tahun ini yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena memang kontestasi sedang berjalan dan belum diputuskan apakah kami mendapatkan predikat tersebut atau tidak. Namun sampai saat ini masih dalam penilaian, masih dalam menunggu hasil. Karena memang seharusnya memang di akhir tahun ini sudah diputuskan untuk mendapatkan predikat itu. Berbicara masalah WBK sebenarnya kan ada 6 sektor yang perlu ditekankan dalam sebuah instansi ketika ingin mencapai yang namanya WBK itu sendiri. Untuk di tahun 2024 ini apakah Anda merasa yakin bahwasanya pencapaian ini sudah dikerjakan secara maksimal ketika berbicara ingin penyusunan menuju WBK ini sendiri walaupun sedang menunggu hasil dari WBK itu sendiri? Iya betul, memang kalau misalkan kita bicara WBK ada 6 sektor lah ya yang harus kita fokuskan gitu atau kita perbaiki gitu. Titik beratnya ada 6 sektor. Nah, kalau misalkan ditanya yakin atau tidak,
saya pribadi sebagai kepala kantor, teman-teman di kantor pun juga yakin kami bisa mendapatkan predikat tersebut di tahun ini. Karena memang kami sudah melakukan banyak sekali perbaikan di sana-sini, termasuk juga pemberian reward and punishment kepada pegawai, kemudian juga penata laksanaan pegawai, penata laksanaan SOP dan lain-lain sudah kami laksanakan. Kami juga sudah menerbitkan beberapa SOP baru terkait dengan inovasi juga sudah kami terbitkan. Jadi kalau misalkan tanya yakin atau tidak, kami yakin dan optimis bisa mendapatkan predikat WBK di tahun ini. Untuk di tahun 2024. Iya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya Pak Arsy saat ini kan dengan semakin gencarnya sosial media, masyarakat itu bisa berkomentar ya tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi dimanapun juga sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah cukup quick respon kantor imigrasi Polonia ketika mendapat komen atau juga tanggapan atau juga mungkin masukan dari banyak masyarakat tentang pelayanan yang sudah dilakukan? Jadi kalau misalkan untuk media sosial sendiri ya, atau semualah dari lini baik secara elektronik maupun secara fisik kami juga ada layanan pengaduan berbasis berbasis kotak pengaduan. Karena kan masih zaman dulu mungkin ya. Tapi tetap tidak bisa dilupakan. Itu semuanya selalu kami coba untuk tanggapi secepat mungkin dalam kesempatan pertama. Jadi memang contoh misalkan kalau ada Google review sekalipun juga kami akan tanggapi secepat mungkin. Termasuk juga Instagram, TikTok dan lain-lain kami selalu tanggapi kalau misalkan memang ada engagement dari masyarakat, karena itu yang kami harapkan gitu. Jadi kalau kami melakukan layanan kami harapkan feedback dari masyarakat baik maupun buruk. Iya. Berarti siap dikritik. Siap. Oke, baik. Dan kali ini kita masih berbicara lagi, kita belum break tentunya. Nanti kita akan coba berbicara lagi masalah kinerja yang lebih maksimal lagi. Nah, berbicara masalah WBK, semuanya tidak terlepas dari inovasi. Di segmen pertama tadi Pak Arsy sudah mengatakan ada beberapa inovasi yang telah dikeluarkan oleh kantor imigrasi Polonia. Dan apakah inovasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Apakah ada feedback balik dari inovasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi kepada masyarakat yang telah dilakukan? Tentunya ada, karena dari jumlah yang tadi saya sampaikan yang sudah kami layani juga cukup signifikan ya. Jumlahnya cukup signifikan. Kemudian juga salah satunya termasuk juga layanan Sabtu Minggu, layanan hari Sabtu, bukan Sabtu Minggu maaf. Layanan hari Sabtu kami itu mendapatkan banyak sekali feedback positif dari masyarakat. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang mungkin susah izin di hari kerja ya. Kemudian mereka sangat terbantu dengan layanan hari Sabtu. Kemudian juga untuk layanan di USU sendiri juga sangat membantu masyarakat atau membantu WNA, khususnya mahasiswa asing. Kenapa? Karena mahasiswa asing ini kebanyakan yang berkuliah di USU adalah mahasiswa kedokteran. Di mana sulit sekali untuk izin melakukan perpanjangan izin tinggal datang ke kantor imigrasi. Jadi kalau kami yang datang jemput bola, itu sangat membantu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Baik, kita harus break dulu Pak Arsy. Kita ketemu nanti di segmen ketiga tentunya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Metro TV Sumatera Utara dan kita masih bersama Pak Arsy Aditya selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Kita masih berbicara tentang akhir tahun kinerja maksimal dan inspirasi untuk masa depan. Pak Arsy, ini merupakan segmen terakhir. Yang ingin saya tanyakan adalah berbicara tentang adanya rencana kenaikan paspor atau PNBP tersebut. Pak Arsy barangkali bisa jelaskan sedikit seperti apa naiknya, tanggal berapa pastinya, agar mungkin masyarakat bisa mengetahui seperti apa kepastian kenaikan akan PNBP itu sendiri. Jadi memang sudah terbitkan peraturan pemerintah terbaru terkait dengan PNBP keimigrasian ya. Jadi memang per tanggal 17 Desember ini 2024 kita akan mengalami penyesuaian harga terkait dengan PNBP keimigrasian, di mana ada beberapa hal yang harus masyarakat tahu mungkin ya, harus disosialisasikan, yaitu antara lain kenaikan PNBP paspor yang sebelumnya mungkin hanya dibagi menjadi dua kategori ya. 350.000 untuk paspor biasa dan kemudian 650.000 untuk paspor elektronik. Sekarang dibagi menjadi 4 kategori. Jadi ada 350.000 untuk paspor biasa yang berlaku 5 tahun. Kemudian ada 650.000 untuk paspor biasa yang berlaku 10 tahun. Kemudian ada juga 650.000 lagi untuk paspor elektronik yang berlaku 5 tahun. Kemudian 950.000 untuk paspor elektronik yang berlaku 10 tahun. Jadi kami serahkan kembali kepada masyarakat
ingin memohon yang mana, dan tentunya harganya akan menyesuaikan dari permohonan tersebut. Oke, kalau berbicara masalah akhirnya akan disesuaikan pemohon ini mau yang mana sebenarnya. Iya. Tapi adakah langkah ke depan akhirnya masyarakat ini akan lebih nyaman, lebih baik gitu ya menggunakan paspor elektronik saja? Jadi memang ke depannya Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri akan melakukan penerbitan paspor hanya elektronik saja. Gitu. Jadi sampai saat ini Ditjen Imigrasi telah melakukan perubahan penerbitan paspor kepada full elektronik itu secara bertahap. Jadi mungkin di tahun ini seluruh kantor imigrasi kelas 1 khusus hanya melayani paspor elektronik. Kemudian untuk kantor imigrasi Polonia sendiri akan melayani full paspor elektronik pada tanggal 1 Mei 2025. Oke, Ya. seperti itu ya. Pak Arsi, kalau kita berbicara tadi di segmen pertama, segmen kedua, kita sudah bicara masalah pencapaian, kita juga sudah berbicara masalah predikat P2 HAM 2024 yang sudah berhasil diraih oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, dan sedang menunggu seperti apa hasil dari WBK itu sendiri yang akan diraih tentunya oleh kantor imigrasi Polonia. Yang ingin saya tanyakan adalah selanjutnya berbicara tentang hambatan. Yang pasti kinerja di tahun 2024 ini tidak terlepas dari hambatan yang tentunya ada dan hadir di kantor imigrasi Polonia. Apa saja sebenarnya? Jadi memang dengan banyaknya inovasi, kemudian juga banyaknya layanan kami khususnya paspor ya. Mungkin kalau misalkan tadi di average rata-rata itu sehari bisa kami melayani 300 orang lah. 300 pemohon orang. ya, pemohon paspor di kantor. Jadi memang untuk hambatan yang pertama tentunya SDM ya. Sumber daya manusia kami mungkin dirasa masih kurang secara kuantitas. Karena sampai saat ini kami hanya memiliki 70 pegawai di kantor, termasuk struktural, termasuk saya ya, termasuk kepala kantor itu 70 orang. Sementara yang kami layani 300 itu kan perbandingan agak kurang balance ya. Kemudian ya ada inovasi kami seperti layanan sehari Sabtu, kemudian ada layanan ke USU juga, itu kan membagi SDM juga. Tentunya mungkin harus ada sedikit penyesuaian dan penambahan SDM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mungkin sebelumnya kami ada hambatan di bidang sarpras, khususnya kantor. Jadi memang kantor kami memang kurang memadai untuk bisa melayani masyarakat lebih banyak. Ya, masyarakat secara maksimal gitu, baik secara kuantitasnya maupun kualitas kantornya sendiri juga kurang baik gitu. Karena memang kantornya sebelumnya memang kantor sudah lama ya. Oleh karena itu maka tahun ini kami sedang renovasi kantor. Dan mudah-mudahan tahun depan kami akan muncul dengan wajah baru, dengan kantor yang baru untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Masih di jalan yang sama, Jalan Mangkubumi dengan alamat yang sama, Jalan Mangkubumi nomor 2 Medan. Oke, baik Pak Arsi, sepertinya waktu kita sudah tidak banyak lagi. Saya butuh Anda closing statement yang ingin Anda sampaikan di closing statement ini, berbicara masalah capaian kinerja di tahun 2024 oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia ini, dan pesan apa yang mungkin yang disampaikan juga kepada masyarakat berbicara masalah pelayanan-pelayanan yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Ya, tentunya dengan capaian yang ada pada 2024 ini, kami bertekad dan berkomitmen untuk bisa mencapai lebih baik lagi di tahun 2025. Tentunya ini akan kami evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan di tahun depan, apa langkah-langkah yang akan kami ambil agar bisa mendapatkan hasil lebih baik lagi. Kemudian untuk masyarakat sendiri, saya selalu berpandangan bahwa kami ini kantor imigrasi Polonia ataupun Ditjen Imigrasi itu harus memasyarakatkan imigrasi dan mengimigrasikan masyarakat. Apa maksudnya? Yaitu adalah ya sosialisasi seperti ini atau talkshow seperti ini sangat berguna untuk masyarakat agar masyarakat tahu apa tujuan kami, apa maksud kami, apa yang sudah kami capai. Kemudian untuk mengimigrasikan masyarakat sendiri adalah kami membutuhkan feedback dari masyarakat. Yeah. Jadi untuk agar kami bisa berkembang lebih baik, itu kami membutuhkan feedback. Jadi mohon beri kami masukan, apapun itu, mau negatif, positif, itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk kami gitu, untuk bisa mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Oke, itu saja mungkin Pak Arsi. Ya. Pak Arsi, terima kasih waktunya sudah bersama kita di Metro TV Sumatera Utara selama 30 menit ini. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Kita berbicara tentang akhir tahun kinerja maksimal, inspirasi untuk masa depan. Dan kita harus akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Zaki dan seluruh tim dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.